Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, manusia adalah makhluk yang memiliki akal dalam menjalani kehidupannya. Namun ternyata tidak semua manusia mempergunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya. Masih banyak di antara mereka yang bisa terkecoh dengan tipu daya yang dilakukan oleh setan. Setan sendiri merupakan makhluk ciptaan Allah yang menjadi bala tentara iblis yang bertugas untuk menyesatkan manusia menuju kemaksiatan. Hingga hari kiamat kelak, setan akan senantiasa menggoda manusia agar terjerumus ke dalam api neraka. Dalam proses menjerumuskan manusia tersebut, ternyata setan membagi manusia dalam 3 golongan. Lantas, apa saja golongan manusia dalam pandangan setan itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, golongan manusia yang suka bermaksiat. Golongan manusia dalam pandangan setan yang pertama adalah golongan manusia yang suka bermaksiat. Golongan ini tidak percaya dengan adanya Allah dan kehidupan akhirat. Dalam menjalani kehidupannya, mereka hanya memenuhi kebutuhan syahwat dan hawa nafsunya saja. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Tinggalkanlah orang itu. Kalian tidak perlu membuang tenaga untuk menipu dan menyesatkan mereka, karena ia lebih sesat daripada kita. Mereka tidak percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat, sedangkan kita masih percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat." Dalam tahapan yang sudah akut, orang-orang yang masuk dalam golongan ini justru menjadi duta-duta iblis. Mereka akan menyebarluaskan kesyirikan, menjadi promotor dari segala perbuatan dosa dan maksiat, menentang segala bentuk kebaikan, serta menjadi orang yang menentang adanya kebenaran. Kedua, golongan manusia yang bertakwa kepada Allah. Golongan manusia dalam pandangan setan yang kedua adalah golongan orang yang bertakwa. Golongan ini berisi orang-orang yang percaya kepada Allah dan kehidupan akhirat, serta selalu berusaha untuk tetap istiqomah dalam jalannya yang lurus. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Tinggalkanlah orang itu. Kalian tidak perlu membuang tenaga untuk menyesatkan orang itu, karena mereka dijaga dan dilindungi oleh Allah dari tipu daya kita. Allah telah menjamin mereka bahwa kita tidak akan bisa menyesatkan mereka." Iblis menyebut mereka sebagai golongan yang paling berat, karena ketika iblis mendatangi golongan ini untuk menggodanya, mulanya mereka tergoda dengan rayuan setan dan bala tentaranya. Namun mereka beristighfar dan bertaubat dari kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Maka saat itulah golongan ini berhasil merusak segala keburukan yang dibisikkan oleh setan kepada mereka. Ketiga, golongan orang-orang awam. Golongan manusia yang terakhir dalam pandangan setan adalah kelompok orang awam, yakni mereka yang selalu ragu akan keimanannya kepada Allah. Kadang mereka beriman dan kadang pula mereka tidak beriman kepada Allah. Iblis mengatakan kepada bala tentaranya, "Datangilah mereka dari segala penjuru. Jangan beri kesempatan kepada mereka walaupun hanya sedetik untuk mengingat Allah. Janjikan kepada mereka dengan janji yang indah dan muluk. Perserikatkan hati mereka dengan harta dan anak-anak. Dorong mereka untuk melakukan perbuatan maksiat dan durhaka kepada Allah, dan jadikan mereka teman kita di dalam neraka jahanam." Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai 3 golongan manusia dalam pandangan setan yang harus kita ketahui. Setelah mengetahui hal tersebut, ada baiknya sebagai umat muslim
kita senantiasa menjaga keimanan kepada Allah agar terhindar dari godaan setan dan bala tentaranya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk ke dalam golongan yang kedua, yaitu golongan manusia yang selalu bertakwa kepada Allah. Walaupun terkadang berbuat maksiat, akan tetapi kita selalu ingat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.